Halo teman-teman, selamat datang kembali di Terlelap. Bersama aku, Nesa. Bayangkan sebuah nama yang mampu menggetarkan jiwa, menginspirasi jutaan orang, dan sekaligus membangkitkan ketakutan di hati musuh-musuhnya. Nama yang bahkan setelah lebih dari 2000 tahun masih bergema dalam sejarah dunia. Gaius Julius Caesar. Seorang pria yang dari seorang bangsawan muda Roma berubah menjadi jenderal penakluk, politikus ulung, dan akhirnya diktator yang mengubah wajah peradaban. Hari ini, kita akan menyelami kisah hidup yang penuh ambisi, kekuasaan, cinta, pengkhianatan, dan kematian. Kisah tentang bagaimana seorang pria bisa naik begitu tinggi, hingga namanya menjadi sinonim dari kekuasaan absolut. Kaisar, Zar, semua berasal dari nama Caesar. Siapkan diri Anda, karena kita akan memasuki dunia Roma kuno yang penuh intrik, di mana politik adalah permainan hidup mati, dan satu keputusan bisa mengubah nasib seluruh peradaban. Tahun 100 sebelum Masehi, Roma sedang berada di puncak kekuasaannya. Namun, di dalam negeri, Republik sedang bergolak. Di tengah situasi inilah, lahir seorang bayi di keluarga Patrisia, kaum bangsawan Roma, bernama Gaius Julius Caesar. Keluarga Caesar bukanlah keluarga yang kaya raya, namun memiliki darah biru yang dapat dilacak hingga ke Aeneas, pahlawan legendaris Troya. Sang ayah juga bernama Gaius Julius Caesar, seorang preator yang tidak terlalu menonjol dalam kancah politik Roma. Namun, takdir memiliki rencana lain untuk anak mereka. Sejak kecil, Caesar menunjukkan tanda-tanda kebrilianannya. Dia belajar retorika, seni berpidato, dengan sangat serius. Di Roma, kemampuan berbicara di depan umum bukan hanya keahlian, tetapi senjata politik yang paling mematikan. Caesar muda menghabiskan jam demi jam berlatih di forum, tempat di mana para orator terbaik Roma menguji kemampuan mereka. Namun, kehidupan mudanya tidak selalu mulus. Ketika Caesar berusia 16 tahun, ayahnya meninggal dunia. Tiba-tiba, dia menjadi kepala keluarga dalam usia yang sangat muda. Tanggung jawab besar menanti, dan Roma sedang tidak dalam kondisi yang aman untuk seorang pemuda ambisius. Dikuasai oleh Lucius Cornelius Sulla, diktator kejam yang membersihkan musuh-musuh politiknya dengan cara yang brutal. Caesar yang memiliki hubungan keluarga dengan Marius, musuh besar Sulla, tiba-tiba berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Sulla memberikan ultimatum kepada Caesar, ceraikan istrimu, Cornelia, dan dukung aku, atau hadapi konsekuensinya. Cornelia bukan hanya istri Caesar, dia adalah putri Cina, sekutu Marius. Menikali Cornelia berarti Caesar memilih sisi dalam perang saudara yang tengah berkecamuk. Dan disinilah kita melihat karakter Caesar yang sesungguhnya untuk pertama kalinya. Alih-alih tunduk pada Sulla, pemuda 18 tahun ini memilih untuk lari. Dia meninggalkan Roma, meninggalkan kehidupan yang nyaman, demi prinsip dan cintanya. Caesar menghabiskan tahun-tahun berikutnya dalam pelarian dan petualangan. Dia bergabung dengan tentara di Asia, bertugas sebagai perwira muda di Mytilene. Disinilah dia pertama kali merasakan pertempuran sesungguhnya, bukan hanya perang kata-kata di forum Roma. Namun, takdir seolah-olah ingin menguji mental Caesar lebih jauh lagi. Dalam perjalanan pulang ke Roma setelah Sulla meninggal, kapal yang ditumpangi Caesar diserang oleh bajak laut Cilisia. Bayangkan situasinya, seorang pemuda bangsawan Roma baru saja keluar dari pengasingan, tiba-tiba menjadi tawanan bajak laut. Para bajak laut meminta tebusan 20 talenta perak, jumlah yang fantastis pada masa itu, di mana satu talenta Romawi memiliki berat sekitar 32,3 kg. Namun, respon Caesar sungguh mengejutkan. Dia tertawa dan mengatakan bahwa mereka meremehkan nilainya. Caesar bersikeras bahwa dia pantas ditebus dengan 50 talenta, bukan hanya 20. Selama 38 hari menjadi tawanan,
Caesar berperilaku bukan seperti tahanan, melainkan seperti pemimpin mereka. Dia bergaul dengan para bajak laut, bahkan menulis puisi dan membacakannya kepada mereka. Ketika mereka tidak menghargai puisinya, Caesar dengan santai mengatakan bahwa dia akan menyalib mereka semua setelah dia bebas. Para bajak laut mengira itu lelucon. Mereka salah besar. Setelah tebusan dibayar dan Caesar dibebaskan, dia langsung mengorganisir armada, mengejar para bajak laut tersebut, dan benar-benar menyalip mereka semua. Namun, sebagai tanda kemurahan hati, dia memerintahkan agar tenggorokan mereka dipotong terlebih dahulu sebelum disalib, agar mereka tidak menderita terlalu lama. Inilah Caesar, seorang yang bisa bersahabat dengan musuhnya, namun tidak pernah lupa untuk membalas dendam. Kembali ke Roma pada tahun 73 sebelum Masehi, Caesar memasuki arena politik dengan strategi yang brilian. Dia tahu bahwa untuk sukses di Roma, dia membutuhkan 3 hal: uang, popularitas di antara rakyat, dan dukungan dari para elit. Caesar memulai karirnya sebagai kuestor di Spanyol. Posisi ini memberikannya kesempatan pertama untuk menunjukkan kemampuan administratif dan militernya. Namun yang lebih penting, dia mulai membangun jaringan dan mengumpulkan kekayaan. Ketika kembali ke Roma, Caesar mengambil langkah yang berani. Dia meminjam uang dalam jumlah besar untuk mengadakan permainan gladiator yang spektakuler. Rakyat Roma menyukainya, namun kreditornya mulai khawatir. Panem et circenses, roti dan sirkus. Caesar memahami formula ini dengan sempurna. Berikan rakyat makanan dan hiburan, dan mereka akan mendukungmu. Tapi Caesar tidak berhenti di situ. Dia juga menunjukkan empati yang tulus kepada rakyat kecil, sesuatu yang jarang dilakukan oleh politikus Roma pada masa itu. Tahun 63 sebelum Masehi menjadi momen penting dalam karir Caesar. Dia terpilih sebagai Pontifex Maximus, pemimpin tertinggi agama Roma. Posisi ini tidak hanya memberikan prestise, tetapi juga kekebalan hukum tertentu dan rumah mewah di jantung kota Roma. Namun, di tahun yang sama, terjadi konspirasi kati lain yang hampir menghancurkan republik. Caesar dengan cerdik berhasil menempatkan dirinya di posisi yang aman, tidak terlibat langsung dalam konspirasi, namun juga tidak terlalu keras mengutuknya. Marcus Tullius Cicero, orator terbesar Roma dan konsul saat itu, mulai mencurigai Caesar. Dalam pidato-pidatonya, Cicero sering melontarkan sindiran kepada Caesar, meskipun tidak pernah secara terbuka menuduhnya. Ketegangan antara Caesar dan Cicero ini akan menjadi salah satu rivalitas paling menarik dalam sejarah Roma. Dua orang jenius dengan talenta yang berbeda. Cicero dengan kemampuan oratornya yang tak terbandingi, dan Caesar dengan karisma dan ambisi politiknya yang luar biasa. Tahun 60 sebelum Masehi, Caesar menyadari bahwa untuk mencapai kekuasaan tertinggi di Roma, dia tidak bisa bekerja sendirian. Dia membutuhkan sekutu yang kuat. Dan disinilah kebrilianannya sebagai politikus benar-benar bersinar. Caesar membentuk aliansi rahasia dengan 2 orang paling berpengaruh di Roma, yaitu Gnaeus Pompeius Magnus, Pompey the Great, jenderal paling sukses Roma pada masa itu, dan Marcus Licinius Crassus, orang terkaya di Roma. Triumvirate, persekutuan 3 orang ini, tidak pernah diumumkan secara resmi. Di mata publik, mereka bahkan sering berselisih pendapat. Namun di balik layar, mereka membagi kekuasaan Roma di antara mereka. Pompei mendapat komando militer di timur, Crassus mengendalikan perdagangan dan keuangan, sementara Caesar mendapat yang dia inginkan, konsulat. Menjadi konsul adalah puncak karir politik tradisional di Roma, tapi bagi Caesar, itu hanya batu loncatan. Dia punya rencana yang jauh lebih besar. Sebagai konsul pada tahun 59 sebelum Masehi, Caesar meloloskan undang-undang yang kontroversial dengan cara yang tidak konvensional. Ketika koleganya, Marcus Bibulus, mencoba memveto keputusannya, Caesar menggunakan massa untuk mengintimidasi oposisi. Cicero dengan sarkasmenya yang khas menyebut tahun tersebut sebagai konsulat Julius dan Caesar, bukan konsulat Caesar dan Bibulus.
Sebuah sindiran bahwa Caesar begitu mendominasi hingga seolah-olah dia menjabat sendirian. Namun Caesar tahu bahwa setelah masa konsulnya berakhir, musuh-musuh politiknya akan berusaha menuntutnya di pengadilan. Dia membutuhkan kekebalan hukum, dan cara terbaik untuk mendapatkannya adalah dengan mendapat komando militer di luar Italia. Dan disinilah Caesar membuat keputusan yang akan mengubah sejarah dunia. Dia memilih Gallia. Gallia pada tahun 58 sebelum Masehi adalah wilayah yang luas, terdiri dari berbagai suku Keltik yang sering berperang satu sama lain. Bagi Senat Roma, memberikan Caesar komando di Gallia tampak seperti pengasingan yang aman. Wilayah yang relatif tenang, tidak ada ancaman besar, dan Caesar bisa menghabiskan 5 tahun di sana tanpa mengganggu politik Roma. Mereka tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Caesar tiba di Gallia dengan 4 legiun, sekitar 20.000 tentara. Dalam 8 tahun berikutnya, dia akan menaklukkan seluruh Gallia, wilayah yang sekarang meliputi Prancis, Belgia, dan sebagian Jerman dan Swiss. Lebih dari 1 juta orang Keltik akan terbunuh. 1 juta lainnya dijual sebagai budak. Perang pertama dimulai ketika suku Helvetii mencoba bermigrasi melintasi wilayah yang dikuasai Roma. Caesar melihat ini sebagai kesempatan emas. Dia tidak hanya mengalahkan Helvetii, tetapi memaksa mereka kembali ke tanah asal mereka. Namun, ini baru permulaan. Caesar menyadari bahwa setiap kemenangan memberinya tidak hanya kekayaan dan prestise, tetapi juga tentara yang semakin loyal kepadanya. Dia mulai mengubah strategi. Alih-alih hanya mempertahankan wilayah Roma, dia mulai menaklukkan. Ariovistus, raja Jermanik yang kuat, menjadi target berikutnya. Dalam pertempuran yang brutal, Caesar tidak hanya mengalahkan Ariovistus, tetapi juga menunjukkan kepada suku-suku Keltik bahwa Roma dan dirinya tidak terkalahkan. Yang membuat Caesar berbeda dari jenderal-jenderal Roma lainnya adalah kemampuannya berkomunikasi dengan tentaranya. Dia tidak hanya memberikan perintah dari belakang, tetapi berjuang bersama mereka, berbagi makanan dengan mereka, dan yang paling penting, dia mengenal nama setiap centurion dan banyak tentara biasa. Caesar selalu memanggil mereka milites mei, tentara-tentaraku. Bukan tentara Roma atau tentara Republik, tetapi tentaranya. Dan mereka merasakan perbedaan itu. Tahun 57 sebelum Masehi, Caesar menghadapi koalisi suku-suku Belgae. Ini adalah tantangan terbesar yang pernah dia hadapi. Suku-suku Belgae terkenal sebagai pejuang yang paling berani dan brutal di Gallia. Dalam pertempuran di Sungai Sabis, Caesar hampir mengalami kekalahan total. Tentaranya terjebak dalam penyergapan, dan untuk pertama kalinya, Caesar harus turun langsung ke medan pertempuran, memegang pedang dan perisai, berjuang bersama tentara-tentaranya. Hari itu, tulis Caesar dalam komentarnya, "Saya melihat maut di mata, dan maut melihat saya balik." Namun kepemimpinannya di medan pertempuran mengubah situasi. Tentara yang hampir lari melihat jenderal mereka berjuang di barisan depan, dan semangat juang mereka bangkit kembali. Kemenangan Caesar di Sabis bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kelahiran legenda. Tahun 55 sebelum Masehi, Caesar telah menaklukkan hampir seluruh Gallia. Tetapi dia tahu bahwa di Roma prestasi-prestasinya mulai membuat orang-orang iri dan takut. Dia membutuhkan sesuatu yang benar-benar spektakuler, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Dia memutuskan untuk menyeberang ke Britania. Bagi orang Roma pada masa itu, Britania adalah ujung dunia. Pulau misterius yang dihuni oleh bangsa barbar yang mengecat tubuh mereka dengan biru dan melakukan ritual-ritual aneh. Bahkan Pompei yang perkasa tidak pernah berani melangkah ke sana. Namun Caesar bukan hanya berani, dia juga cerdas. Dia menghabiskan bulan-bulan mempersiapkan invasi, mengirim mata-mata, mempelajari pasang surut, dan yang paling penting, membangun armada. Ketika Caesar akhirnya menyeberangi ke Britania dengan 2 legiun, reaksi di Roma luar biasa.
Cicero menulis surat kepada temannya bahwa Caesar telah melangkah keluar dari dunia yang mereka kenal dan benar-benar telah menjadi lebih dari manusia biasa. Pendaratan di pantai Dover adalah salah satu momen paling dramatis dalam karir militer Caesar. Tentara Celtic Britania telah menunggu di pantai, siap melawan penjajah. Gelombang tinggi dan pantai berbatu membuat pendaratan sangat sulit. Dalam situasi kritis, seorang pembawa standar dari Legiun X melompat ke dalam air dan berteriak kepada rekan-rekannya untuk melompat juga, kecuali mereka ingin standar elang mereka jatuh ke tangan musuh. Dia berjanji akan melakukan tugas kepada Republik dan Jenderal dengan atau tanpa mereka. Momen itu mengubah segalanya. Tentara-tentara Caesar melompat ke dalam air dingin, berjuang melalui gelombang, dan berhasil mendirikan pijakan di Britania. Meskipun ekspedisi pertama ke Britania hanya berlangsung beberapa minggu dan tidak menghasilkan penaklukan permanen, dampak psikologisnya luar biasa. Caesar telah melakukan yang mustahil. Tahun berikutnya, 54 sebelum Masehi, Caesar kembali ke Britania dengan 5 legiun dan pasukan kavaleri yang besar. Kali ini, dia berhasil menundukkan beberapa suku dan mengambil sandera serta upeti. Namun, Caesar cukup bijak untuk tidak mencoba menaklukkan seluruh Britania. Dia tahu bahwa prestise telah diraihnya dan sekarang saatnya kembali ke Galia untuk menyelesaikan penaklukan di sana. Tahun 52 sebelum Masehi, Caesar menghadapi tantangan terbesar dalam karirnya sebagai jenderal, pemberontakan besar-besaran di Galia yang dipimpin oleh Vercingetorix, seorang pemuda bangsawan Arverni yang karismatik dan brilian. Vercingetorix bukanlah pemimpin barbar biasa. Dia telah mempelajari taktik-taktik Caesar, memahami kelemahan-kelemahan tentara Roma, dan yang paling penting, dia berhasil menyatukan suku-suku Galia yang selama ini sering berperang satu sama lain. Caesar menulis dalam komentarnya bahwa untuk pertama kalinya, dia menghadapi musuh yang tidak hanya berani, tetapi juga cerdas. Vercingetorix menggunakan taktik guerilla, menghindari pertempuran terbuka, dan yang paling menyakitkan bagi Caesar, dia menerapkan strategi bumi hangus. Setiap kali tentara Roma bergerak, Vercingetorix membakar semua persediaan makanan dan memaksa penduduk untuk mengungsi. Caesar yang biasanya bisa mengandalkan persediaan dari wilayah yang ditaklukkannya, tiba-tiba mengalami krisis logistik yang serius. Namun, Caesar tidak akan menjadi Caesar jika dia mudah menyerah. Dia mengubah strategi, bergerak lebih cepat, dan yang paling penting, dia berhasil memecah belah koalisi Galia dengan diplomasi dan ancaman. Klimaks dari konflik ini adalah pengepungan Alesia, sebuah kota benteng di atas bukit yang menjadi tempat perlindungan terakhir Vercingetorix. Pengepungan Alesia adalah karya masterpiece rekayasa militer. Caesar membangun 2 lingkaran benteng, satu mengepung kota Alesia dan satu lagi menghadap keluar untuk melawan pasukan bantuan yang akan datang membebaskan Vercingetorix. Bayangkan situasinya. Caesar dengan 8 legiun terjebak di antara kota yang dikepung dan pasukan bantuan Galia yang berjumlah lebih dari 100.000 orang. Selama berminggu-minggu, situasi semakin desperate. Persediaan makanan menipis, tidak hanya untuk tentara Roma, tetapi juga untuk penduduk Alesia yang dikepung. Dalam situasi putus asa, Vercingetorix membuat keputusan yang heroik dan tragis. Dia menyerahkan diri kepada Caesar untuk menyelamatkan rakyatnya. Pertemuan antara Caesar dan Vercingetorix di dalam tenda komandan Roma adalah salah satu momen paling dramatis dalam sejarah. 2 orang jenius militer saling menghormati meskipun bermusuhan. Caesar menulis bahwa Vercingetorix datang tanpa senjata, mengenakan pakaian terbaik yang dia miliki, berjalan seperti raja meskipun datang untuk menyerah. Caesar mengakui bahwa untuk sesaat dia hampir menyesali kemenangannya sendiri. Vercingetorix akan dibawa ke Roma sebagai trofi, dipamerkan dalam Triumph Caesar dan kemudian dieksekusi. Namun nama dan keberaniannya akan dikenang selamanya. Dengan jatuhnya Alesia, penaklukan Galia selesai. Caesar telah mengubah dirinya dari politikus ambisius menjadi jenderal legendaris. Dia telah menambahkan wilayah seluas Prancis modern ke dalam kekaisaran Roma, mengumpulkan kekayaan yang fantastis, dan yang paling penting, memiliki tentara yang akan mengikutinya kemana saja.
Sementara Caesar meraih kemenangan demi kemenangan di Gallia, situasi politik di Roma berubah drastis. Triumvirat mulai retak. Marcus Crassus yang iri dengan prestasi militer Caesar dan Pompei memutuskan untuk mencari kemuliaan sendiri dengan menyerang Parthia. Hasilnya adalah bencana total. Crassus terbunuh dalam pertempuran Carrhae tahun 53 sebelum Masehi, dan kepalanya dijadikan properti dalam pertunjukan drama oleh Raja Parthia. Kematian Crassus menghancurkan keseimbangan kekuasaan. Sekarang hanya tersisa Caesar dan Pompei, dan Roma terlalu kecil untuk mereka berdua. Pompei yang dulunya mendukung Caesar mulai merasakan ancaman. Prestasi Caesar di Gallia telah membuatnya setara, bahkan mungkin melampaui reputasi Pompei sebagai jenderal terbesar Roma. Senat yang selama ini takut pada kedua orang ini melihat kesempatan. Mereka mulai mengadu domba Caesar dan Pompei, berharap kedua pria kuat ini akan saling menghancurkan. Marcus Cato, senator konservatif yang keras kepala, menjadi pemimpin faksi anti-Caesar. Dia berulang kali berpidato di Senat, menuduh Caesar sebagai ancaman bagi Republik. Dalam salah satu pidatonya, Cato menyebut Caesar bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai kanker yang akan menghancurkan Republik dari dalam. Cicero, yang selama ini bermain aman, akhirnya juga memilih sisi. Dengan retorika briliannya, dia mulai menyerang Caesar secara tidak langsung, memuji kebijaksanaan Pompei dan kesetiaan imannya kepada Republik. Caesar dari Gallia mencoba bernegosiasi. Dia mengirim surat demi surat ke Roma, menawarkan kompromi. Dia bersedia melepaskan sebagian besar tentaranya, asalkan dia diizinkan untuk mencalonkan diri sebagai konsul tanpa harus kembali ke Roma sebagai warga sipil. Permintaan ini masuk akal. Jika Caesar kembali ke Roma tanpa kekebalan hukum, musuh-musuh politiknya akan segera menuntutnya di pengadilan dengan berbagai tuduhan. Namun, Cato dan faksinya menolak mentah-mentah. Tidak ada kompromi dengan musuh Republik. Begitu sikap keras mereka. Pompei yang sebenarnya masih ragu-ragu, akhirnya terpaksa memilih sisi. Senat memberikannya kekuasaan khusus untuk mempertahankan Republik, yang dalam prakteknya berarti bersiap berperang melawan Caesar. Situasi semakin tegang ketika dua tribun rakyat yang mendukung Caesar, Marcus Antonius dan Quintus Cassius, diancam di Senat dan terpaksa melarikan diri ke Gallia. Ketika kabar ini sampai kepada Caesar, dia tahu bahwa waktu negosiasi telah berakhir. Rubicon, sungai kecil yang menjadi batas antara Gallia dan Italia, menunggunya. 10 Januari 49 sebelum Masehi. Malam itu, hujan turun dengan deras di tepi sungai Rubicon. Caesar berdiri bersama tentara-tentaranya, memandang air yang gelap mengalir di hadapan mereka. Dia tahu bahwa begitu dia menyeberangi sungai itu dengan tentara, dia akan menjadi musuh negara. Tidak ada jalan untuk kembali. Ini adalah momen yang akan menentukan nasib tidak hanya dirinya, tetapi seluruh peradaban Romawi. Caesar memanggil para legatusnya, para komandan legiun, wajah-wajah yang telah bersamanya melalui 8 tahun perang di Gallia, orang-orang yang telah melihatnya berubah dari politikus menjadi jenderal legendaris. Caesar berbicara dengan suara yang terdengar jelas meskipun diiringi suara hujan. Dia mengatakan kepada teman-temannya bahwa mereka telah mencapai titik di mana tidak ada pilihan lagi. Senat telah memilih perang dan menginginkan kepala mereka. Dia berjeda sejenak, memandang wajah-wajah tentaranya satu persatu. Jika mereka menyeberangi sungai ini, mereka akan berperang melawan saudara-saudara mereka sendiri. Jika tidak menyeberang, mereka akan dihancurkan oleh mereka yang takut pada kekuatan mereka. Marcus Antonius, yang baru saja tiba dari Roma, berkata dengan suara bergetar bahwa mereka hampir dibunuh di Senat. Tidak ada tempat lagi untuk negosiasi. Caesar mengangkat kaki,
dan melangkah ke dalam air. Ketika kakinya menyentuh air sungai Rubicon, dia mengucapkan kata-kata yang akan diingat selamanya. Alea Iacta Est. Dadu telah dilempar. Legiun 13 Gemina yang telah bersamanya sejak Gallia mengikuti jejak jenderal mereka. Satu persatu mereka menyeberangi Rubicon, dan dengan setiap langkah, Republik Roma bergerak menuju kehancurannya. Berita tentang penyeberangan Rubicon menyebar ke Roma dengan kecepatan kilat. Panik melanda kota. Senat darurat dibentuk dan Pompei diberi kekuasaan tak terbatas untuk menghentikan Caesar. Namun Caesar bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan semua orang. Alih-alih menyerang Roma secara langsung, dia menggunakan strategi yang brilian. Dia bergerak cepat melalui Italia, mengambil alih kota demi kota. Namun memperlakukan penduduk dan bahkan musuh-musuhnya dengan kemurahan hati yang luar biasa. Clementia Caesaris, kemurahan hati Caesar, menjadi senjata propaganda yang lebih efektif daripada pedang. Ketika tentara Pompei melihat bahwa Caesar tidak membantai musuh-musuhnya, banyak yang bergabung dengan pasukannya. Pompei, yang mengharapkan waktu untuk mengorganisir perlawanan, tiba-tiba menyadari bahwa dia telah kehilangan inisiatif. Dia membuat keputusan yang kontroversial, meninggalkan Roma dan mundur ke Yunani, berharap bisa mengumpulkan kekuatan dari provinsi-provinsi timur. Kaisar memasuki Roma tanpa perlawanan. Namun, alih-alih mengumumkan diri sebagai diktator, dia menunjukkan kearifan politik. Dia memanggil senat yang tersisa dan berpidato tentang rekonsiliasi dan pemulihan perdamaian. Kaisar berkata di hadapan senat yang hampir kosong bahwa dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai anak Roma yang ingin menyelamatkan republik dari kehancuran. Namun, kata-kata manis tidak cukup. Kaisar tahu bahwa selama Pompei masih hidup dan memiliki tentara, perang saudara belum berakhir. Kaisar mengejar Pompei ke Yunani dengan 9 legiun. Disinilah untuk pertama kalinya dalam karir militernya, Kaisar mengalami kekalahan yang memalukan. Di Dyrrhachium, Pompei berhasil mengepung Kaisar dan memotong jalur pasokannya. Tentara Kaisar yang terbiasa menang mulai kehilangan semangat juang. Dalam pertempuran yang kacau, Kaisar hampir ditangkap, dan dia terpaksa mundur dengan kerugian besar. Malam setelah kekalahan di Dyrrhachium, Kaisar duduk sendirian di tendanya. Untuk pertama kalinya sejak Gallia, dia merasakan keraguan. Apakah dia telah membuat keputusan yang salah? Apakah ambisinya telah membawanya terlalu jauh? Marcus Antonius, yang melihat keraguan di mata jenderalnya, berkata bahwa mereka telah melalui yang lebih buruk dari ini di Gallia. Dia mengingatkan Kaisar tentang Sabis dan Alesia. Kaisar selalu menemukan jalan keluar. Kaisar melihat wajah-wajah para komandannya, orang-orang yang telah mengikutinya melewati sungai Rubicon, yang telah mempertaruhkan segalanya untuknya. Dia tidak bisa mengecewakan mereka. Pada 9 Agustus 48 sebelum Masehi, dataran Pharsalus, Yunani. Dua tentara terbesar dalam sejarah Roma berhadapan. Di satu sisi, Pompei dengan 45.000 tentara didukung oleh senat dan legitimasi republik. Di sisi lain, Caesar dengan 22.000 veteran Gallia yang telah mengikutinya ke ujung dunia. Pompei yakin akan kemenangan. Dia memiliki 2 kali lipat pasukan Caesar, dan pasukannya segar, tidak seperti tentara Caesar yang telah bermarching melintasi Italia dan Yunani. Namun, Pompei tidak menghitung satu faktor, loyalitas dan pengalaman tentara Caesar. Ketika pertempuran dimulai, Caesar melakukan sesuatu yang tidak terduga. Alih-alih menyerang dengan seluruh kekuatan, dia menyembunyikan kohort terbaiknya dan menunggu momen yang tepat. Pertempuran Pharsalus berlangsung sengit. Untuk beberapa saat, tampaknya Pompei akan menang. Kavalerinya berhasil memecah sayap kanan Caesar dan infanteri Pompei mendorong maju dengan mantap.
Namun, pada momen kritis, Caesar melepaskan pasukan cadangannya. Kohort-kohort veteran yang telah bersamanya di Alesia menyerang sayap kiri Pompei dengan ferositas yang menakutkan. Para centurion berteriak menyemangati tentara untuk menyerang demi Caesar dan kemenangan, dan tentara-tentara yang telah mengikuti Caesar selama bertahun-tahun menyerang dengan semangat yang tidak bisa dipatahkan. Dalam hitungan jam, tentara Pompei yang tampak tak terkalahkan mulai runtuh. Pompei sendiri melihat kekalahannya sudah pasti, melarikan diri dari medan pertempuran. Kemenangan di Pharsalus membuat Caesar menjadi penguasa tunggal dunia Romawi. Namun, alih-alih merayakan kemenangan dengan pembantaian, Caesar sekali lagi menunjukkan klemensianya. Dia mengampuni sebagian besar musuh-musuhnya dan bahkan memberikan posisi penting kepada beberapa dari mereka. Marcus Junius Brutus, yang telah berperang melawan Caesar di Pharsalus, tidak hanya diampuni, tetapi juga dijadikan praetor. Keputusan ini akan memiliki konsekuensi yang tragis di kemudian hari. Mengejar Pompei yang melarikan diri, Caesar tiba di Alexandria, Mesir, pada musim gugur 48 sebelum Masehi. Dia berharap menemukan rival terakhirnya di sana. Namun yang dia temukan adalah berita kematian Pompei yang terbunuh oleh para penasehat muda Raja Ptolemy XIII. Ketika para pembunuh Pompei mempersembahkan kepala musuh Caesar kepadanya, Caesar tidak menunjukkan kegembiraan. Sebaliknya, dia menangis. Pompei adalah rival, namun juga seorang Romawi besar, dan dia tidak pantas mati dengan cara yang begitu tidak terhormat. Disinilah Caesar bertemu dengan salah satu wanita paling legendaris dalam sejarah, Cleopatra VII, Ratu Mesir yang berusia 21 tahun. Pertemuan pertama mereka sudah dramatis. Cleopatra, yang sedang berperang saudara dengan saudaranya Ptolemy XIII, menyelundupkan dirinya ke istana dengan cara yang spektakuler. Disembunyikan dalam gulungan karpet yang dibawa oleh seorang budak setia, kemudian muncul di hadapan Caesar dalam suatu kejutan yang mengagumkan. Caesar yang sudah berusia 52 tahun dan telah berpengalaman dengan berbagai intrik politik, terpesona oleh kecerdasan dan harisma Cleopatra. Ini bukan hanya tentang kecantikan, meskipun Cleopatra memang cantik, tetapi tentang kekuatan intelektual. Cleopatra berbicara 9 bahasa, memahami filsafat, matematika, dan yang paling penting bagi Caesar adalah dia adalah pemimpin yang cerdas yang memahami politik kekuasaan. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Caesar, yang telah menghabiskan bertahun-tahun di medan pertempuran, menemukan dalam Cleopatra bukan hanya kekasih, tetapi juga mitra intelektual yang setara. Bersama-sama, mereka melakukan perjalanan menyusuri Sungai Nil dengan kapal mewah, diikuti oleh 400 kapal pendukung. Perjalanan ini bukan hanya romansa, tetapi juga demonstrasi kekuatan. Caesar menunjukkan kepada rakyat Mesir bahwa dia adalah pelindung ratu mereka. Dari hubungan ini, lahir seorang anak yang mereka beri nama Caesarion, yang artinya Caesar kecil. Anak ini akan menjadi salah satu faktor dalam tragedi yang akan menimpa Caesar di kemudian hari. Ketika Caesar kembali ke Roma pada tahun 46 sebelum Masehi, dia disambut sebagai pahlawan terbesar dalam sejarah Roma. Senat memberikannya berbagai gelar dan kehormatan. Diktator, Imperator, Pontifex Maximus, dan yang paling signifikan, Diktator Perpetuo, diktator seumur hidup. Triumph Caesar adalah yang paling megah yang pernah disaksikan Roma. 4 triumf berbeda diselenggarakan untuk kemenangannya di Galia, Mesir, Pontus, dan Afrika. Bayangkan pemandangannya. Jalanan Roma dipenuhi ratusan ribu orang, semua ingin melihat jenderal yang telah memperluas kekaisaran mereka hingga ke ujung dunia yang dikenal. Gajah-gajah dari Afrika, harta karun dari Galia, dan tawanan-tawanan eksotis dari berbagai negeri diarak dalam prosesi yang berlangsung berhari-hari. Di puncak triumphs, Vercingetorix yang telah menjadi tawanan selama 6 tahun, akhirnya dieksekusi. Momen ini menunjukkan sisi gelap dari kemegahan Roma. Di balik semua kemewahan dan kemuliaan, ada tragedi dan kematian. Namun yang paling menarik dari triumf Caesar adalah pidatonya kepada rakyat Roma.
Alih-alih hanya membanggakan kemenangannya, Caesar berbicara tentang masa depan Roma, tentang reformasi yang akan dia lakukan, dan tentang visinya untuk sebuah kekaisaran yang adil dan makmur. Warga Roma, kata Caesar dari podium di Forum Romanum, kemenangan-kemenangan ini bukan hanya milik saya, tetapi milik kita semua. Kita telah membuktikan kepada dunia bahwa Roma bukan hanya kuat dalam perang, tetapi juga bijaksana dalam perdamaian. Sebagai diktator, Caesar memulai serangkaian reformasi yang revolusioner. Dia tidak puas hanya menjadi penakluk. Dia ingin menjadi pembangun peradaban. Salah satu reformasi paling signifikannya adalah kalender. Kalender Romawi lama sudah kacau, dengan tahun yang terdiri dari 355 hari dan bulan tambahan yang ditambahkan secara tidak teratur. Caesar, dengan bantuan astronom Alexandria, menciptakan kalender Julian dengan 365 hari dan tahun kabisat setiap 4 tahun. Caesar juga memulai proyek-proyek pembangunan yang ambisius. Forum Julium, Basilika baru, teater, dan yang paling ambisius, rencana untuk mengubah alur sungai Tiber dan membangun kembali seluruh pusat kota Roma. Namun reformasi yang paling kontroversial adalah kebijakan kewarganegaraannya. Caesar memberikan kewarganegaraan Roma kepada seluruh penduduk Galia dan bahkan kepada beberapa suku Jermanik. Bagi kaum konservatif Roma, ini adalah pengkhianatan terhadap tradisi. Dia memberikan toga Roma kepada orang-orang barbar. Protes Cato dalam salah satu pidatonya yang terakhir. Apa yang akan tersisa dari Roma jika semua orang bisa menjadi Romawi? Namun, Caesar memiliki visi yang berbeda. Dia melihat masa depan di mana Roma bukan hanya kota, tetapi sebuah peradaban global yang menyatukan berbagai bangsa di bawah hukum dan budaya yang sama. Dia juga melakukan reformasi ekonomi yang drastis. Tanah dibagikan kepada veteran dan rakyat miskin, hutang dihapuskan sebagian, dan yang paling penting, dia menciptakan sistem pekerjaan umum yang memberikan kerja kepada ribuan warga Roma yang menganggur. Cicero yang telah kembali ke Roma setelah sempat diasingkan, mengakui kebrilianan reformasi Caesar dalam surat pribadinya. Dia menulis bahwa meskipun tidak menyukai cara Caesar merebut kekuasaan, dia tidak bisa menyangkal bahwa Caesar menggunakan kekuasaan itu dengan bijaksana. Namun, semakin tinggi Caesar naik, semakin banyak musuh yang dia buat. Keberhasilannya dalam reformasi justru membuat kaum konservatif semakin takut. Mereka melihat bahwa Caesar tidak hanya mengubah Roma, tetapi menghancurkan Roma yang mereka kenal dan cintai. Marcus Junius Brutus, yang telah diampuni dan diberi posisi penting oleh Caesar, mulai merasakan konflik batin. Dia menghormati Caesar sebagai individu, tetapi takut pada apa yang dilakukan Caesar terhadap Republik. Gaius Cassius Longinus, yang juga telah diampuni Caesar, mulai mengorganisir konspirasi. Dia mendekati Brutus dengan argumen yang menyentuh ego keluarganya. Nenek moyang Brutus telah mengusir raja terakhir dari Roma, dan apakah Brutus akan membiarkan Caesar menjadi raja baru? Konspirasi mulai terbentuk, melibatkan sekitar 60 senator. Yang mengejutkan, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang telah diuntungkan oleh Clementia Caesar. Mereka bukan musuh lamanya, tetapi teman-teman yang merasa terhianati oleh ambisi Caesar yang semakin tidak terkendali. Caesar sendiri mulai menyadari adanya ancaman. Istri ketiganya, Calpurnia, sering bermimpi buruk tentang kematian suaminya. Soothsayer, peramal, memberikan peringatan tentang Ides Maret, tanggal 15 Maret. Namun Caesar yang telah menghadapi kematian berkali-kali di medan pertempuran, menolak untuk menunjukkan ketakutan. Dia bahkan membubarkan pengawal pribadinya dengan filosofi bahwa lebih baik mati sekali daripada takut mati setiap hari. Keputusan ini akan menjadi kesalahan fatal terakhir dalam hidupnya. 15 Maret 44 sebelum Masehi. Pagi itu Caesar bangun dengan perasaan aneh.
Calpurnia memohon agar dia tidak pergi ke Senat karena dia bermimpi melihat Caesar terbunuh. Caesar mencoba menenangkan istrinya dengan berkata bahwa mimpi adalah permainan pikiran yang lelah. Dia telah menghadapi kematian di Galia, di Britania, di Mesir, dan tidak akan mati karena takut pada mimpi. Namun saat Caesar bersiap berangkat, seorang peramal mendekat dan berkata untuk berhati-hati terhadap Ides Laret. Caesar tersenyum sinis dan menjawab bahwa Ides Maret telah tiba dan dia masih hidup. Peramal itu menjawab dengan suara suram bahwa memang benar, tetapi hari belum berakhir. Caesar tiba di Teater Pompei, tempat Senat sementara bersidang. Ironi takdir, dia akan mati di gedung yang dibangun oleh rivalnya Pompei. Begitu Caesar memasuki ruangan, para konspirator mulai bergerak. Trebonikus mengalihkan perhatian Marcus Antonius, tangan kanan Caesar yang paling setia dan berbahaya. Decimus Brutus, salah satu konspirator yang paling dipercaya Caesar, mendekat dan berkata ada petisi penting yang harus dibaca Caesar. Caesar duduk di kursi ivorinya, simbol kekuasaan tertinggi di Roma. Para senator mulai mengelilinginya, seolah-olah akan mempersembahkan petisi. Tullius Cimber memulai. Dia berlutut di hadapan Caesar, memegang toga Caesar seolah memohon. Ini adalah sinyal. Casca menyerang pertama, menusukkan pisau ke leher Caesar. Namun tusukan itu tidak fatal dan Caesar bangkit, mencoba melawan. Caesar berteriak bertanya apa yang mereka lakukan. Masih tidak percaya bahwa orang-orang yang telah dia ampuni dan beri posisi sedang membunuhnya. Satu persatu, para senator menyerang. 23 luka tusuk. Caesar melawan selama mungkin, menggunakan stilus, alat tulis, sebagai senjata, mencoba mencapai pintu. Namun ketika dia melihat Marcus Brutus, anak yang dia cintai seperti putranya sendiri, ikut menyerang dengan pisau berlumuran darah, hati Caesar hancur. Dengan suara yang penuh luka, Caesar mengucapkan kata-kata terakhir yang akan diingat selamanya. Et tu Brute, kau juga Brutus. Caesar tidak lagi melawan. Dia menarik toganya menutupi kepalanya dan jatuh tepat di kaki patung Pompei, musuh lamanya. Darah sang diktator mengalir di lantai marmer, bercampur dengan darah mimisan yang keluar dari patung Pompei, sebuah pertanda yang mengerikan. Para pembunuh berdiri di sekitar mayat Caesar, pisau mereka masih mengetes darah. Untuk beberapa saat, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bicara. Mereka telah melakukan yang tidak terpikirkan, membunuh orang yang pernah berkuasa absolut atas dunia. Brutus akhirnya berbicara, suaranya bergetar, menyatakan bahwa mereka telah membebaskan Roma dari tirani. Namun, ketika mereka keluar dari gedung Senat, mereka tidak menemukan sambutan hero yang mereka harapkan. Sebaliknya, rakyat Roma melarikan diri dalam ketakutan. Forum yang biasanya ramai menjadi sepi seperti kuburan. Kematian Kaisar tidak membawa kembali republik seperti yang diharapkan para pembuluhnya. Sebaliknya, kematian Kaisar memicu kaos yang akan menghancurkan republik selamanya. Marcus Antonius yang selamat dari pembunuhan karena dialihkan perhatiannya, segera mengambil alih situasi. Dengan kecerdasan politik yang luar biasa, dia tidak langsung menyerang para pembunuh, tetapi meminta agar wasiat Kaisar dibacakan di depan umum. Pembacaan wasiat itu mengubah segalanya. Kaisar meninggalkan taman pribadinya untuk rakyat Roma, memberikan 300 sestertiai kepada setiap warga, dan yang paling mengejutkan, dia mengadopsi Gaius Octavius, keponakan besarnya yang berusia 18 tahun, sebagai pewaris utama. Ketika Marcus Antonius membacakan wasiat tersebut di Forum Romanum, di hadapan mayat Kaisar yang dipamerkan dengan luka-luka yang mengerikan, rakyat Roma murka. Mereka yang tadinya bingung dan takut, sekarang berubah menjadi massa yang haus darah. Massa berteriak menuntut pembunuhan para pembunuh dan balas dendam untuk Kaisar. Brutus dan Cassius, yang berharap disambut sebagai pembebas, tiba-tiba menjadi buronan di kota mereka sendiri. Yang lebih tragis lagi, dalam kekacauan yang terjadi, Helvius Cinna, seorang penyair yang tidak bersalah, dibunuh oleh massa hanya karena namanya mirip dengan salah satu konspirator,
Mereka keliru mengira dia adalah Gaius Helvius Cina yang ikut dalam konspirasi. Penyair malang itu berteriak bahwa dia bukan Cina si konspirator, tetapi Cina si penyair. Namun seseorang dari kerumunan berteriak untuk membunuhnya karena puisi-puisinya yang buruk, dan massa tertawa sambil terus memukulinya hingga mati. Sementara Roma terbakar dalam kaos, seorang pemuda berusia 18 tahun bernama Gaius Octavianus sedang belajar di Apollonia, Yunani. Ketika kabar kematian Caesar dan adopsinya sampai kepadanya, dunia Octavian berubah selamanya. Octavian, yang sekarang bernama Gaius Julius Caesar Octavianus sesuai tradisi adopsi Roma, kembali ke Italia dengan keputusan yang mengejutkan semua orang. Alih-alih bersembunyi atau melarikan diri ke provinsi, dia menuntut warisan politik Caesar. Marcus Antonius meremehkan pemuda ini. Antonius mengatakan kepada para pendukungnya bahwa anak itu tidak tahu apa yang dia lakukan dan akan dihancurkan oleh politik Roma dalam hitungan minggu. Antonius salah besar. Octavian mungkin muda, tetapi dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Antonius, nama Caesar dan warisan politiknya. Lebih penting lagi, Octavian memahami sesuatu yang tidak dipahami Antonius. Kekuatan tidak terletak pada karisma atau kemampuan militer semata, tetapi pada legitimasi dan dukungan institusi. Konflik antara Octavian dan Antonius berlangsung selama 2 tahun. Sementara Brutus dan Cassius berhasil melarikan diri ke timur dan mengumpulkan tentara besar untuk membebaskan Roma dari tiran-tiran baru. Namun, pada tahun 43 sebelum Masehi, terjadi peristiwa yang mengubah segalanya. Octavian, Antonius, dan Marcus Lepidus, jenderal Caesar lainnya, bertemu di sebuah pulau kecil di sungai dekat Bononia dan membentuk Second Triumvirat. Berbeda dengan Triumvirat pertama yang bersifat informal, persekutuan ini disahkan secara legal dengan nama Triumviri Rei Publicae Constituendae, yang artinya 3 orang untuk menata kembali republik. Namun, yang membuat Second Triumvirat berbeda dan mengerikan adalah daftar proscription, daftar orang-orang yang harus dibunuh. Lebih dari 2.000 nama masuk dalam daftar hitam ini, termasuk 300 senator dan 2.000 equites. Yang paling tragis, Marcus Tullius Cicero masuk dalam daftar itu. Orator terbesar Roma yang telah mengabdikan hidupnya untuk republik akan menjadi korban dari balas dendam politik. Cicero mencoba melarikan diri, tetapi usianya yang sudah tua membuatnya lambat. Dia ditangkap di vilanya dan dibunuh oleh tentara Antonius. Kepalanya dan tangan kanannya, tangan yang telah menulis pidato-pidato brilian melawan Antonius, dipotong dan dipamerkan di Forum Romanum. Dengan terbunuhnya Cicero, era terakhir dari Republik Roma berakhir. Suara terakhir yang membela nilai-nilai republik telah dibungkam selamanya. Pada tahun 42 sebelum Masehi, Octavian dan Antonius membawa 28 legiun menyeberangi Laut Adriatik untuk menghadapi Brutus dan Cassius yang telah mengumpulkan 19 legiun di dataran Filipi, Makedonia. Ini bukan hanya pertempuran biasa. Ini adalah pertempuran untuk menentukan masa depan Roma. Apakah republik akan dipulihkan atau akan digantikan oleh sesuatu yang baru? Pertempuran pertama di Filipi menghasilkan hasil yang tidak menentu. Brutus berhasil mengalahkan Octavian yang sakit dan hampir tidak mampu memimpin, sementara Antonius mengalahkan Cassius. Tragisnya, Cassius yang tidak tahu bahwa Brutus telah menang di sayap lainnya, melihat kekacauan di kemahnya dan mengira seluruh tentaranya telah dikalahkan. Dalam keputusasaan, dia bunuh diri.
Brutus, yang kehilangan rekan sekonspirasinya, masih mencoba melanjutkan perjuangan. Selama berminggu-minggu, dia dan Antonius saling berhadapan tanpa pertempuran decisif. Pertempuran kedua Filipi menentukan segalanya. Antonius, dengan pengalaman militernya yang luas, berhasil memecah formasi Brutus. Ketika melihat kekalahannya sudah pasti, Brutus membuat keputusan terakhir yang heroik dan tragis. Alih-alih ditangkap hidup-hidup, Brutus bunuh diri dengan cara yang sama seperti ayah angkatnya dulu, dengan bantuan seorang budak yang setia. Kata-kata terakhirnya adalah penyesalan bahwa dia telah mengikuti keutamaan seperti sesuatu yang nyata, tetapi ternyata itu hanyalah sebuah kata. Dengan kematian Brutus, balas dendam untuk Caesar telah selesai. Namun, kematian para pembunuh Caesar tidak mengembalikan republik. Sebaliknya, Roma sekarang dikuasai oleh 3 orang yang memiliki ambisi yang sama besarnya dengan Caesar. Cerita Gaius Julius Caesar berakhir dengan kematiannya di Ides Maret. Namun, dampaknya terhadap peradaban manusia baru saja dimulai. Nama Caesar menjadi sinonim dengan kekuasaan absolut. Kaisar di Jerman, Tsar di Rusia, semua berasal dari nama orang yang lahir dari keluarga bangsawan biasa di Roma 2000 tahun yang lalu. Kalender yang dia ciptakan dengan sedikit modifikasi masih kita gunakan hingga hari ini. Setiap kali kita menyebut bulan Juli, bulan yang dinamai untuk menghormatinya, kita mengingat warisan Caesar. Lebih dari itu, Caesar mengubah konsep dasar tentang kekuasaan politik. Sebelum Caesar, kekuasaan di Roma dibatasi oleh tradisi, hukum, dan institusi. Caesar membuktikan bahwa dengan kombinasi kebrilianan militer, kecerdasan politik, dan yang paling penting, loyalitas personal dari tentara, seseorang bisa mengatasi semua batasan tradisional. Octavian, yang akan menjadi Augustus Caesar pertama, belajar dari kesuksesan dan kesalahan ayah angkatnya. Dia tidak melakukan kesalahan Caesar dengan menunjukkan ambisinya terlalu terbuka. Sebaliknya, dia menciptakan sistem kekaisaran yang tampaknya masih menghormati republik, sambil memastikan bahwa dia memiliki kekuasaan absolut. Caesar juga mengubah konsep tentang peradaban. Visinya tentang Roma sebagai peradaban global, di mana orang-orang dari berbagai suku dan bangsa bisa menjadi warga Roma, menjadi model bagi semua kekaisaran besar sesudahnya. Kekaisaran Romawi yang diciptakan oleh pewaris-pewarisnya akan bertahan selama lebih dari 1000 tahun, menyebarkan hukum, bahasa, budaya, dan teknologi Romawi ke seluruh dunia yang dikenal. Kisah Caesar mengajarkan kita tentang paradoks kekuasaan dan ambisi. Dia adalah seorang jenius yang genuin ingin memperbaiki dunia. Namun, metode yang dia gunakan untuk mencapai tujuan itu justru menghancurkan sistem yang ingin dia perbaiki. Caesar percaya bahwa dia bisa menjadi diktator yang baik hati, yang menggunakan kekuasaan absolut untuk kebaikan rakyat. Dan dalam banyak hal, dia memang berhasil. Reformasinya memberikan keadilan kepada rakyat kecil, membangun infrastruktur, dan menciptakan kemakmuran. Namun, Caesar lupa satu hal penting. Kekuasaan absolut, betapapun digunakan dengan niat baik, selalu menimbulkan korupsi, bukan hanya pada yang berkuasa, tetapi pada seluruh sistem di sekitarnya. Para senator yang membunuhnya bukan monster. Mereka adalah orang-orang yang genuin percaya bahwa mereka menyelamatkan republik dari tirani. Tragedi Caesar adalah bahwa dia tidak pernah menyadari betapa menakutkannya dia bagi orang-orang yang mencintai kebebasan. Caesar juga mengajarkan kita tentang kekuatan loyalitas personal. Tentara-tentaranya mengikutinya bukan karena mereka dibayar lebih baik daripada tentara lain, tetapi karena Caesar membuat mereka merasa istimewa, merasa bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang besar dan mulia. Kepemimpinan Caesar di medan pertempuran, berjuang di barisan depan, mengenal nama para prajuritnya, berbagi bahaya bersama mereka, menciptakan ikatan yang lebih kuat daripada uang atau paksaan. Namun, loyalitas personal yang berlebihan juga berbahaya. Ketika tentara lebih loyal kepada seorang jenderal daripada kepada negara,
demokrasi dalam bahaya. Dalam bulan-bulan setelah kematian Caesar, sebuah komet terang muncul di langit malam Roma. Rakyat Roma percaya itu adalah jiwa Caesar yang naik ke surga untuk bergabung dengan para dewa. Octavian dengan kecerdasan politik yang luar biasa menggunakan komet itu sebagai propaganda. Dia mengatakan kepada rakyat Roma bahwa ayah angkatnya telah menjadi dewa, dan sebagai putranya, dia adalah Divi Filius, anak dari dewa. Komet itu akhirnya hilang, tetapi legenda Caesar terus bersinar. Dari Dante yang menempatkannya di Inferno, hingga Shakespeare yang menggambarkannya sebagai tragedi kebesaran, hingga film-film Hollywood modern, sosok Caesar terus memikat imajinasi manusia. Mengapa? Karena Caesar mewakili sesuatu yang fundamental dalam sifat manusia. Keinginan untuk melampaui batas-batas yang diberikan kepada kita, untuk mencapai kebesaran yang abadi, untuk meninggalkan jejak yang tidak akan pernah terhapus oleh waktu. Caesar berhasil. Lebih dari 2000 tahun setelah kematiannya, kita masih berbicara tentang dia. Nama-namanya masih digunakan, reformasi-reformasinya masih berpengaruh, dan kisah hidupnya masih menginspirasi dan memperingatkan kita. Veni, Vidi, Vici. Aku datang, aku lihat, aku menang. 3 kata yang Caesar tulis kepada Senat setelah kemenangan cepatnya atas Varnicus di Zela. 3 kata yang merangkum seluruh filosofi hidupnya. Caesar datang ke dunia sebagai anak bangsawan biasa dalam republik yang bergolak. Dia melihat peluang-peluang yang orang lain lewatkan, bahaya-bahaya yang orang lain hindari, dan kemungkinan-kemungkinan yang orang lain tidak berani bayangkan. Dan dia menang. Bukan hanya di medan pertempuran, bukan hanya dalam politik, tetapi dalam pertarungan melawan waktu itu sendiri. Kematian mungkin telah menghentikan jantungnya di lantai Senat, tetapi nama dan legenda Caesar akan hidup selama manusia masih ingat apa artinya ambisi, keberanian, dan kebesaran. Namun, kemenangan Caesar juga adalah peringatan. Dia mengingatkan kita bahwa garis antara kebesaran dan tirani sangat tipis, bahwa niat baik tidak selalu menghasilkan hasil yang baik, dan bahwa harga dari ambisi yang tak terbatas bisa jadi lebih mahal daripada yang pernah kita bayangkan. Aku Nesa. Terima kasih telah mengikuti perjalanan luar biasa ini bersama salah satu tokoh paling fascinasi dalam sejarah manusia. Caesar mengajarkan kita bahwa satu individu dengan kombinasi kecerdasan, keberanian, dan ambisi yang tepat benar-benar dapat mengubah arah peradaban. Namun, kisahnya juga mengingatkan kita tentang harga yang harus dibayar untuk kebesaran dan bahaya yang mengintai ketika kekuasaan tidak lagi dibatasi oleh hukum dan tradisi. Jika Anda menikmati episode ini, jangan lupa untuk subscribe, berikan rating, dan bagikan kepada teman-teman yang juga mencintai sejarah. Minggu depan kita akan mengeksplorasi kisah pewaris Caesar, Octavian Augustus, dan bagaimana dia berhasil menciptakan kekaisaran yang bertahan selama berabad-abad. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap penasaran dengan sejarah, dan ingatlah, seperti yang dikatakan Caesar sendiri, alea iacta est. Dadu telah dilempar. Terserah kita bagaimana menghadapi hasilnya.